menyelisihi orang-orang kafir merupakan salah satu dari al-maqsad syar'i, ya, al-maqsad syar'i, tujuan syariat. Ini jelas sekali. Nampak sekali dari perintah-perintah Nabi SAW. Hal ini nampak sekali dari perintah-perintah Nabi SAW, dari larang-larangan Nabi. Untuk bertasyabuh. Saya contohkan ya, misalnya larangan tasyabuh dalam akidah. Dalam akidah. Kemudian di antara juga larangan tasyabuh dalam ibadat. Dalam ibadah. Bahkan larangan tasyabuh dalam muamalat. Larangan tasyabuh dalam tradisi. Dalam tradisi, ya. Kita kumpulkan ternyata hadis-hadis yang melarang larangan tasyabuh dalam akidah banyak. Misalnya Allah berfirman, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, wahai orang ahlul kitab, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian, ya. Yaitu misalnya mengkultuskan nabi dan orang soleh. Ini contoh, ya. Mengkultuskan nabi dan orang soleh sehingga, ya, diangkat sampai derajat Tuhan. Nabi SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian terlalu memuji-mujiku, ya, berlebih-lebihan kepada diriku sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan kepada Nabi Isa. Innama ana abdun, sungguhnya aku ini seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini larangan dalam mengkultuskan orang-orang saleh. Dan ini Rasulullah SAW larang, ya. Kenapa? Bertasyabuh dengan orang-orang Nasara. Contoh lagi, misalnya mengkultuskan kuburan orang soleh. Dan ini banyak, ya. Rasulullah SAW larang karena kebiasaan apa? Orang Yahudi, ya. Kata Nabi SAW, laknatullah alal Yahudi wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah melaknat atau laknat Allah terhadap orang Yahudi Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat salat. Tidak boleh mengkultuskan kuburan orang soleh, jadikan tempat salat, tempat ibadah, jadikan tempat zikir, jadikan tempat salat, ya, membangun masjid di situ. Kemudian la tusallu ilal kubur, salat ke arah kuburan. Dan ini larangan tentang masalah akidah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin terjerumus dalam larangan ini. Contoh, Nabi SAW larang, ya, berkaitan dengan masalah akidah. Tapi dalam masalah ibadah juga banyak, ya. Dalam masalah ibadah, contoh Rasulullah SAW, ya, menyuruh, ya, misalnya puasa tanpa sahur. Ya, Rasulullah larang, ya. Rasulullah mengatakan tasahharu, bersahurlah kalian, karena orang-orang ahlul kitab mereka puasa tanpa sahur. Misalnya Rasulullah SAW berpuasa, tapi Rasulullah SAW menyuruh untuk ingin berpuasa Muharram, tapi Rasulullah juga berpuasa pada sehari sebelumnya, yaitu puasa tanpa sahur dilarang, ya. Rasulullah SAW ingin puasa 9 Muharram untuk menyelisihi ahlul kitab Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kata Nabi SAW, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya akan hidup sampai tahun depan, saya akan puasa pada tanggal 9 Muharram juga. Kenapa? Untuk menyelisihi ahlul kitab. Mereka juga berpuasa, kita berpuasa, tapi puasa kita beda dengan mereka, ya. Puasa kita dengan sahur, puasa mereka tanpa sahur.
Kemudian puasa Muharram didahului dengan tanggal 9 Muharram untuk menyelisih mereka. Adapun mereka hanya tanggal 10 Muharram sebagai bentuk penyelisihan. Nabi menyuruh kita untuk puasa sehari sebelumnya ya. Contoh lagi misalnya ibadah, ya Rasulullah SAW bahkan dalam hadis Rasulullah SAW menyuruh ya salat ya, pakai sendal ya, dan sepatu. Ini zaman dahulu mereka orang-orang Yahudi Nasara kalau mereka beribadah tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu ya. Adapun Nabi menyuruh mereka, para sahabat dulu pakai sendal, pakai sepatu untuk menyelisih mereka di ketika itu, untuk menyelisih mereka karena mereka ibadahnya seperti itu ya. Jadi ini menunjukkan Rasulullah SAW masalah ibadah, Rasulullah SAW juga tidak ingin adanya tasyabbuh. Contoh lagi misalnya Nabi melarang salat di waktu terlarang. Kenapa? Karena orang-orang kafir mereka sedang beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka ketika di waktu terlarang tersebut, seperti tatkala matahari terbit, kemudian tatkala matahari tenggelam. Rasulullah bilang jangan salat di waktu tersebut. Kenapa? Tasyabbuh pada waktu ibadah mereka. Rasulullah SAW ingin umat Islam ini punya identitas berbeda dengan yang lainnya ya, yang lainnya. Baik, dalam masalah muamalah tradisi juga banyak ya. Contoh, dalam hadis Rasulullah SAW, Nabi menyuruh untuk menyemir uban. Ya. Rasulullah SAW menyuruh. Kenapa? Karena Yahudi mereka tidak menyemir uban. Kata Nabi SAW, wajtanibu as-sawat, tapi jauhi semir yang warna hitam. Tapi intinya Rasulullah SAW menyuruh. Kenapa? Ini masalah tradisi. Tapi Rasulullah SAW menyuruh untuk menyelisihi mereka, khaliful Yahud. Silsilah orang Yahudi Nasara. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk memelihara jenggot. Kata Nabi SAW, khaliful Yahud wal majus. Silsilah Yahudi dan Majusi. Ya. Kemudian a'ful liha, waffirul liha. Kata Nabi SAW, panjangkanlah jenggot, lebatkanlah jenggot. Kenapa? Silsilah orang Yahudi dan orang-orang Majusi. Ini perkara tradisi, ini bukan ibadah. Ya, saya ingin jelaskan bahwasanya larangan tasyabbuh itu berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, bahkan berkaitan juga dengan tradisi ya. Kemudian contohnya juga masalah bermuamalah dengan wanita haid. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, sehingga Yahudi kalau ada wanita haid, la yu'akilunaha wa la yujalisunaha. Kalau ada wanita haid, istrinya haid, tidak makan bareng sama istrinya tersebut, bahkan tidak tidur bareng sama istrinya tersebut, bahkan tidak duduk bareng sama istrinya tersebut. Apalagi mau digauli, tentu haram sama sekali. Maka ketika disampaikan kepada Nabi, Nabi katakan kepada para sahabat, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kata Nabi, lakukan segala sesuatu bersama wanita yang haid kecuali tidak boleh digauli di kemaluannya, itu saja. Illa nikah, yang lain boleh, mau diciumui, mau dicium, mau diapa. Dan itu Nabi SAW praktekkan. Rasulullah SAW menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk memakai kain di bawah, kemudian Rasulullah SAW menciumui Aisyah bagian atas radhiyallahu ta'ala anha. Intinya Rasulullah menyuruh, bahkan dalam masalah muamalah Rasulullah SAW, kalau Yahudi begitu selisihi. Kalau Yahudi begitu selisihi. Ketika sampai hal ini kepada Yahudi, masalah ini tadi wanita haid, maka apa perkataan orang-orang Yahudi? Mereka mengatakan, ma yuridu hadzal rajulu an yada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Ya. Mereka kemudian Yahudi mengambil kesimpulan. Apa kata orang Yahudi? Tidaklah, kata mereka, tidaklah lelaki ini yaitu maksudnya Rasulullah SAW membiarkan satu perkara pun dari perkara-perkara kita, Yahudi maksudnya, kecuali ia menyelisih kita. Kecuali ia menyelisih kita. Ini dipahami orang Yahudi. Muhammad ini orangnya suruh umatnya untuk menyelisih segala urusan.
akidah apalagi, kemudian ibadah, bahkan masalah tradisi ini contohnya tentu masih ada. Ini saya sekedar menyampaikan sebagian contoh bagaimana mengisi orang-orang kafir merupakan salah satu dari minal maqasid syar'iyyah, tujuan syariat. Memang syariat ingin hal ini. Ya, syariat inginkan hal ini. Ingin kita menyelisih orang-orang Yahudi Nasara, demikian orang kafir agar identitas kita tetap terjaga.